Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Podcastnya kalian yang lagi kesepian di malam minggu kelabu. Rasa pengen ngebully. Cuman gini ya, maksudnya kenapa sih harus kalian ratapi nasib gitu? Nikmatin dulu sampai kamu tuh akan merindukan masa-masa ketika lu sendirian seperti ini. Kenapa? Gak usah khawatir masalah jodoh. Itu udah ada tertulis sebelum kalian lahir. Gak usah sok-sokan, aduh aku gak punya pacar nih. Tenang aja, nikmatin dulu kesendirian loh. Semangat banget sih mbak kalau ngebully orang. Iya serius nih. Kamu akan merindukan masa itu, masa-masa kamu sendirian ya. Dan buat kalian yang mungkin saat ini lagi terkenang pacar, kecanduan dengan pacar, gak bisa berhenti mikirin pacar, mungkin ini bakal ngebantu kalian ya 50% lah ya. Karena aku akan menyimpan episode kecanduan ini di dua seri gitu. Yang ini mungkin lebih ke kecanduan yang masalah fisik ya. Tapi it's okay, kita akan ngebahas sedikit-sedikit dulu aja gak apa-apa. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang saat ini lagi kecanduan rokok, gula, kopi dan lain sebagainya. Cocok banget nih. Ya mbak Nima aku gak bisa berhenti nih, gimana dong? Pengen berhenti gak bisa? Nah, di sini kita akan ngebahas. Jangan kemana-mana, I'll be back soon, insya Allah. Balik lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing. Podcastnya kalian yang kesepian di malam minggu kelabu. Asik. Karena di sini aku bakal share banyak hal tentang tips healing berdasarkan golongan darah salah, tips healing berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Buat kamu yang pengen lebih mencintai diri ya istilahnya, lebih memahami diri dan nyaman dengan diri lo, coba kamu berkunjung ke Instagram @karaktercintagoldar. Baru nanti lo komen, oke? Sesuai episode tadi, kita akan ngobrol tentang kecanduan. Sebenarnya kecanduan itu apa sih mbak? Aku tahu banget lo udah pada tahu kan. Kecanduan itu tuh otak kamu bilang berhenti untuk sesuatu karena memang gak baik atau gak sehat, tetapi kamu gak bisa. Ketika kamu berusaha stop rutinitas itu, misalkan rutinitas ngopi, rokok, dan lain sebagainya, tuh kayak badan kamu berontak. Kenapa? Karena alam bawah sadar kamu tuh gak mau berhenti. Otak kamu bilang oke, aku percaya itu berbahaya, tetapi alam bawah sadar kamu gak mau berhenti. Makanya body kamu pun, tubuh kamu pun berontak, kayak pusing lah, greges-greges. Apa sih bahasa greges-greges tuh? Panas dingin, ya ampun, kayak sakau gitu kan. Ya kayak gitu. Karena langsung dihentiin rutinitasnya, salah kayak gitu. Jadi gimana dong? Dan sebelum ngomong masalah solusinya gimana, kita harus tahu dulu gimana sih orang bisa sampai kecanduan. Aku akan cerita dulu kasus ini. Sebenarnya kayak let's say, katakanlah misalkan aku punya temen dia ngopi tuh tiap pagi kan. Aku lihat, kepo kan, namanya manusia kan punya fitrah untuk kepo, pengen nyari informasi, pengen nyoba. Akhirnya nyobalah gue, iseng-iseng nyoba. Ngomongnya iseng, ntar juga berhenti gitu. Ketika ngopi, let's say katakanlah kopi saset ya, jadi kan rasanya sama. Itu tuh kayak aku menemukan, kok enak ya, kok seru ya. Akhirnya disinilah poin pentingnya ketika aku mulai merutinkan kenikmatan itu setiap hari. Yang awalnya mungkin 2 hari sekali, terus akhirnya sehari sekali, 1 bungkus, sehari jadi 2 bungkus, dan intensitas mulai bertambah. Ketika pada titik dimana lu ketergantungan dan butuh, ya itu namanya kecanduan. Apapun, mau gadget, mau cinta, mau perhatian si cowok, dan lain sebagainya. Satu lagi nih aku kasih contoh, ini yang mental nih ya. Cowok deketin cewek, ya kan, biasalah. Si cowok tuh ngasih perhatian kecil. Ya awalnya si cewek juga gak ngeh kan, kayak apa sih gitu. Tapi pas kebetulan lagi kesepian, ditanggepin lah si cowok ini yang ngasih perhatian tadi. Terus akhirnya lama-lama ngobrol, kok seru ya gitu kan, kok asik ya. Terus tuh sering ngobrol, akhirnya lama-lama curhat ya kan. Si cewek curhat tuh ke si cowok. Terus dia kayak aku ngerasa berharga ya, kayak ngerasa didengerin gitu loh gitu. Terus akhirnya mereka pacaran lah. Ketika pacaran ternyata si cowok kembali ke karakter asli yang cuek, bebek.
Jadi perhatiannya mulai di stop, gak kayak dulu. Protes lah si cewek, ya gak? Karena udah gak kayak dulu, kamu kok berubah sih gitu. Terus gimana dong tuh? Si cowok akhirnya sebel, risih gitu. Karena kan si ceweknya kok ribet banget sih sekarang gitu. Belum apa-apa udah ngatur-ngatur. Akhirnya si cowok minta putus dan pergi gitu aja. Nah karena rutinitas tadi malah di stop sama sekali, bahkan gak bisa ketemu si cowok, sakau lah nih si cewek ini. Mentalnya maksudnya. Yang pusing lah, yang gak bisa fokus lah. Itu kan tanda-tanda stres juga. Bisa ke fisik loh Bisa ke fisik loh men. Bisa ke fisik loh sis, salah ngomongnya. Karena kan ketika stres itu ada hormon kortisol yang bisa memicu gula darah naik. Ketika gula darah naik, imun kamu pasti turun. Makanya hati-hati. Kalau stres itu jangan dianggap remeh, oke? Itu berarti warning kalian untuk kembali sama Allah. Itu warning ya, ingat apa? Warning. Oke, jadi tadi kenapa orang bisa sampai kecanduan? Yang pertama adalah iseng alias nyoba. Ketika nyoba menemukan kenikmatan. Jangan salah, yang namanya nikmat itu bisa bikin candu. Apapun itu, apalagi ketika kamu merutinkan itu, terus intensitasnya makin bertambah dan in the end kayak kamu ketergantungan dan ngerasa butuh. Ada yang kurang aja kalau gak ngelakuin. Fix, kamu udah kecanduan. Selamat, welcome to the jungle. Terus kemudian gimana dong kalau udah kecanduan mbak? Nah ini dia. Banyak orang langsung stop rutinitas itu. Let's say rutinitas ngopi, rutinitas ngerokok dan lain sebagainya. Justru karena itulah mereka kayak tersiksa, ya kan harus pelan-pelan, soalnya kecanduan juga prosesnya pelan-pelan. Jadi ketika mengurangi pun harus pelan-pelan. Gimana? Rutinitasnya sama, objeknya aja yang diganti. Ini ngomongin masalah kecanduan fisik dulu ya. Kalau kecanduan fisik masalah cowok atau pasangan nanti dulu, itu panjang ceritanya, gak bisa satu episode ini, mungkin next insya Allah. Ingetin ya. Jadi tadi rutinitasnya tetap ada, objeknya yang diganti. Let's say kayak rokok, diganti jangan rokok. Tetap ngisep-ngisep tuh, tetapi jangan rokok. Permen, tapi kan gak enak mbak. Ya iya, namanya juga mau lepas dari kecanduan. Kalau misalkan gak dipaksain kayak gitu ya memang susah. Namanya hidup sehat, hidup bener itu gak enak cuy. Siapa yang bilang semua yang asik-asik itu yang di lagu Roma Irama itu. Jadi misalkan kayak rokok tadi ganti dengan permen. Kalau misalkan kecanduan minuman manis, coba kamu ganti dengan madu, teh lemon tea atau jeruk nipis, campur teh atau campur air hangat ditambah madu dan sebagainya. Lama-lama kurangin sampai nanti kamu harus konsisten. Yang pasti kesabaran itu butuh banget. Kegigihan dan kesabaran. Apa ya? Istilahnya komitmen dan kesabaran. Karena lepas dari kenikmatan yang lalu itu butuh minimal banget nih ya, itu sebulan 2 bulan baru agak lupa, ya kan. Jadi mulai menikmati dengan rutinitas baru yang ngemut-ngemut permen tadi dan lain sebagainya, lama-lama dikurangin. Kira-kira kayak gitu, semoga ngebantu. Let's say jangan lupa follow podcast aku ya, dan nyalain notifnya, karena insya Allah minggu depan kita akan ngomongin masalah kecanduan cinta. Asik. Apapun masalahnya, jangan lupa berdoa, minta dikuatkan sama Allah, and stay love. Akhirul kalam, astagfirullah, gak ngomong gitu. Jadi apapun masalahnya, jangan lupa berdoa, minta dikuatin sama Allah. Stay love, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.